Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan channel Praktik Kuliah. Hari ini kita akan membahas tentang sampai dan hilangnya Islam di Spanyol atau sering disebut dengan Andalusia. Al-Andalus adalah sebutan bagi orang Islam selama abad pertengahan untuk wilayah Himeria. Pada masa keemasannya, wilayah ini menguasai sebagian besar semenanjung Hiberia dan sebagian kecil Prancis Selatan. Saat di bawah pemerintahan Khalifah Cordoba, Andalus menjadi pusat pembelajaran dan kota Cordoba yang saat itu adalah kota terbesar di Eropa, menjadi salah satu kota budaya dan ekonomi terkenal di seluruh lingkungan Mediterania, Eropa, dan dunia Islam. Al-Andalus menjadi pusat pendidikan utama untuk Eropa dan negara di sekitar Laut Mediterania, serta menjadi jalan untuk pertukaran budaya, karya ilmiah antara dunia Islam dan Kristen. Saat masa kekhalifahan Umayyah dipimpin oleh Al-Walid I, di tahun 711, seorang komandan yang bernama Tariq Ibn Ziyad memimpin pasukan kecil yang terdiri dari orang-orang yang baru saja masuk Islam. Mereka mendarat di semenanjung Hiberia, kemudian berkemah di kaki gunung yang selanjutnya dinamai Jabal Tariq. Pasukan Tariq berisi 7.000 penunggang kuda yang berasal dari orang Berber. Sedangkan menguasai wilayah itu, Raja Roderick mengumpulkan pasukan berjumlah 100.000 pasukan. Singkat cerita, pertempuran dimenangkan oleh Tariq yang menentukan ketika Roderick dikalahkan dan dibunuh pada tanggal 16 Juli di pertempuran Guadalete. Kemudian Tariq membagi pasukannya menjadi 4 divisi yang kemudian menaklukkan kota Cordoba di bawah komandan Muqid al-Rumi dan kota Granada. Sementara itu, Tariq tetap memimpin pasukan yang akan menaklukkan Toledo. Lalu pasukan terus bergerak ke utara sampai ke Guadalajara dan Asturga, dan akhirnya sebagian besar semenanjung Hiberia menjadi salah satu provinsi kekhalifahan Umayyah dan disebut Al-Andalus. Namun pada tahun-tahun setelah penaklukan, hubungan antara orang Arab dan suku Berber di Andalus menjadi renggang karena terdapat perbedaan kasta di antara kedua etnis tersebut. Suatu ketika, populasi etnis Berber jauh melebihi jumlah orang Arab di provinsi baru itu, dan kebanyakan orang Berber telah turut serta pada sebagian besar pertempuran, dan mereka juga diberi tugas yang lebih keras, misalnya menertibkan daerah-daerah yang bermasalah sampai pada tahun 729 Masehi. Komandan Berber yang bernama Munus telah memberontak dan telah berhasil membentuk negara sendiri di Kordanaya untuk sementara waktu. Saat kekhalifahan Umayyah terganggu oleh tantangan kekhalifahan Abbasiyah di timur, provinsi-provinsi mereka di Afrika Utara dan Al-Andalus tidak bisa mereka kendalikan. Sampai akhirnya sekitar tahun 745 Masehi, Halan Fihrit merebut kekuasaan pada provinsi-provinsi kekhalifahan Umayyah di Afrika Utara dan Al-Andalus. Kemudian kekuasaan wilayah tersebut dibagi dua oleh Halan Fihrit, Abdul Ar-Rahman ibnu Habib al-Fihri di Ifriqiya dan Yusuf al-Fihri di Al-Andalus. Halan Fihrit bersukacita dengan runtuhnya Bani Umayyah di timur, dan mereka melakukan perundingan dengan
Bani Abbasiyah dengan harapan mereka akan tetap diizinkan melanjutkan pemerintahan otonom mereka. Tapi Bani Abbasiyah menolak tawaran itu dan menuntut penyerahan wilayah. Karena tidak terima, kemudian Halan Fihrit menyatakan kemerdekaannya dengan cara mengundang sisa pemimpin-pemimpin Bani Umayyah yang masih memimpin di wilayah mereka. Tapi sekelompok orang yang kecewa dengan kepemimpinan Halan Fihrit berkonspirasi dengan turunan Bani Umayyah yang menguasai untuk memberontak. Lalu di tahun 756 Masehi, pangeran dari Bani Umayyah yang bernama Abdul Ar-Rahman I menggulingkan Yusuf Al-Fihri dan menyatakan dirinya sebagai emir dari Cordoba. Namun setelah abad berikutnya, keturunan yang bernama Abdul Ar-Rahman III tidak hanya dengan cepat memulihkan kekuasaan Umayyah di seluruh Andalusia, tetapi juga sanggup memperluas hingga ke Afrika Utara bagian barat. Pada tahun 929 Masehi, dia menyatakan dirinya sebagai khalifah dan mengangkat status dari emirat menjadi sebuah kekhalifahan, yaitu Kekhalifahan Cordoba. Pada periode kekhalifahan inilah Al-Andalus mencapai zaman keemasannya dan menerapkan sistem pertanian dan kebijakan ekonomi yang baru untuk membuat daerah di sekitar Cordoba dan beberapa kota di Andalusia menjadi daerah dengan ekonomi pertanian yang paling maju di Eropa pada saat itu. Dan hal ini juga memicu revolusi pertanian di Jazirah Arab. Di antara kota-kota Eropa, kota Cordoba yang ada di bawah kekhalifahan dan populasinya sekitar 500.000 akhirnya bisa menyalip Konstantinopel sebagai kota terbesar dan paling makmur di Santoro Eropa. Dalam dunia Islam, Cordoba adalah salah satu pusat budaya terkenal, karya ilmiah, filsuf, dan ilmuwan yang memiliki pengaruh besar pada kehidupan intelektual Eropa di abad pertengahan. Muslim dan non-muslim sering datang dari luar negeri untuk belajar di perpustakaan dan universitas yang ada di Andalusia. Salah satu ilmuwan barat yang terpengaruh oleh ilmuwan Al-Andalusia adalah Michael Scott, yang membawa karya Ibnu Rushd dan Ibnu Sirah ke Italia. Peralihan gagasan ini kerap menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah dan secara signifikan mempengaruhi pembentukan periode Renaissance di Eropa. Runtuhnya Kekhalifahan Cordoba pada saat itu karena adanya perang sipil yang terjadi pada tahun 1009 sampai 1013. Pada tahun yang sulit itu, Cordoba diinvasi bangsa Berber, sehingga Cordoba menjadi pecah dan juga membantai rakyat, menyerang kota, dan membantai kompleks istana. Di tahun 1031, Al-Andalus pecah menjadi sejumlah negara-negara kecil dan negara besar yang berpengaruh disebut Taifas. Setelah tahun ini, Taifas terlalu lemah untuk mempertahankan diri dari serangan dan tuntutan upeti dari negara-negara Kristen di utara dan barat, yang dikenal oleh umat Islam sebagai bangsa Galileya. Akhirnya beberapa pecahan-pecahan dari Kekhalifahan Cordoba itu ditaklukkan oleh bangsa Galileya, sehingga para raja Taifan yang masih merdeka mencari bantuan ke bangsa Berber di Afrika Utara, tapi mereka diterkam juga oleh bangsa Berber. Dan pertengahan abad ke-13 hingga akhir abad ke-15,
Satu-satunya wilayah yang tersisa dari Al-Andalus adalah Emirat Granada yang menjadi benteng muslim terakhir di semenanjung Iberia. Emirat ini didirikan oleh Muhammad ibnu al-Ahmar pada tahun 1230 dan diperintah oleh dinasti Nashrid, dinasti yang paling lama memerintah dalam sejarah Al-Andalus. Namun, Emirat Granada masih harus mengirim upeti kepada kerajaan Kastil. Kota Granada berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi muslim yang melarikan diri selama Reconquista atau penaklukan ulang oleh kerajaan-kerajaan Kristen. Saat itu, Granada menerima banyak muslim yang diusir dari daerah-daerah yang dikuasai Kristen, sehingga mereka memperbesar kota bahkan sampai menjadi salah satu kota yang terbesar di Eropa sepanjang abad ke-15. Pada tahun 1469, pernikahan Ferdinand dari Aragon dan Isabella dari Kastil menjadi tanda kota Emirat Granada akan runtuh karena raja dan ratu itu meyakinkan Praxiteles IV untuk menyatakan perang kepada Granada sebagai perang salib. Lalu serangan pun dilancarkan sampai akhirnya pada tanggal 2 Januari tahun 1992, pada tahun 1492, setelah pengepungan yang panjang, Sultan terakhir dari Emirat Granada, Muhammad XII, menyerahkan kota beserta seluruh isinya. Kini umat Islam yang bermukim di Kastil berjumlah setengah juta. Namun setelah musim gugur, 100.000 orang telah meninggal atau diperbudak, dan juga ada yang diperbudak, yaitu 200.000 orang bermigrasi dan 2.000 orang tetap sebagai masyarakat minoritas. Banyak umat muslim termasuk Muhammad XII telah diberi area khusus, yaitu Pegunungan Al-Hujarat, sebagai kerajaan pada tahun itu. Pada tahun itu umat muslim di Granada masih diizinkan untuk terus mempraktikkan agama mereka. Tapi di tahun 1502, Raja-Raja Katolik memaksa semua muslim yang hidup di kerajaan Kastil berpindah agama. Akhirnya sekitar tahun 1727, setelah terjadinya tragedi penuntutan massal, Islam asli dianggap telah padam di Spanyol. Sekian materi yang dapat saya bacakan dan berikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman.